topik kita tentang Unshakable Generation. Pada pagi hari ini juga kita bisa membaca, kita buka sama-sama. Hope it shows. Kita buka sama-sama Ibrani 12 ayat 28. Kita akan sama-sama membacakan. Yang bawa bahasa Indonesia silakan membaca bahasa Indonesia. Yang Inggris silakan bahasa Inggris. Kita baca sama-sama. Saudara semua sudah menemukan? 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau terima kasih untuk saudara, untuk fundraising kita back in August yang kita adakan untuk food sale. Sekalian saya ingin memberikan good report dari pekerjaan kita semua bersama-sama gitu ya. A lot of us were there, kita sama-sama panas-panas bikin sate gitu. Yang pertama kali gitu kayak Samuel gitu, he helped tremendously dalam sate gitu. Banyak teman-teman kita yang lain pertama kali gitu. But we are thankful karena Tuhan memberikan kita blessing, saudara, memberikan kita berkat. Tahun ini profit kita diperkirakan karena ada beberapa expense yang di-incur sebelumnya, sebelum waktu, jadi kita masih perkirakan gitu. Perkiraan kita profit kita tahun ini $3,000. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi saudara, tahun lalu kita kira-kira 2.900-an gitu. Tahun ini $3,000. Bahkan di dalam ekonomi yang krisis seperti ini, Tuhan memberikan suatu berkat dalam kehidupan kita. Unshakable generation, unshakable di dalam apa yang kita perbuat, di dalam apa yang kita, kerajaan, Tuhan memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahkan dalam kita bekerja pun bersama-sama, Tuhan memberikan suatu berkat dalam kehidupan kita. Semua jualan kita habis, ya. Itu suatu yang amazing gitu. Seringkali kita pikirkan setiap tahun gitu, Tuhan selalu memberikan suatu yang amazing. Jadi setiap kali kita membuat, selalu habis. Dan kita bikinnya nggak sedikit-sedikit. Apalagi kalau Tante Hua mau bikin 200 gitu ayam gitu. Kita udah kelenger-kelenger, dia mau masih tetap terus gitu katanya. Jadi Tuhan memberikan kita unshakable generation. Untuk setiap daripada kita bisa melihat sendiri effort yang kita perbuat itu Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan tadi katanya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi untuk food sale. Nah, saudara, ada satu ilustrasi gitu ya, ada satu cerita. Ini cerita beneran gitu. Ada suatu penyanyi yang terkenal di tahun 60-an. Gitu. Seorang yang ganteng, cowok ganteng. Gitu, tahun 60-an gitu. Nah, saudara yang dari tahun 60 bisa memikirkan mungkin ini saudara gitu ya. Nah, dia ini ganteng, pujaan hati banyak wanita di dunia. Tapi namanya Elvis Presley, saudara. Jadi bukan saudara di sini ya, nggak ada yang namanya Elvis Presley di sini. Terkenal sekali dia, seorang yang yang populer, kaya, sukses, dan banyak orang suka sama dia gitu. Ya kan, mungkin saudara beberapa saudara yang dari tahun 60-an mungkin saudara sendiri juga yang perempuan mungkin, yang laki-laki enggak pasti. Tapi kalau yang perempuan mungkin itu juga pujaan hati saudara gitu. Elvis Presley ini. Nah, dia ini menderita suatu penyakit jiwa gitu. Jadi dia tuh takut sekali dalam kehidupannya, susah sekali untuk tidur. Gitu. Nah karena dia susah untuk tidur, jadi dia mengambil pil gitu. Jadi kata-kata dia, kalau dia ada kata-kata gitu, dia sering kali katakan gitu, give me my attack. Gitu. Jadi attack-nya dia itu istilahnya supaya dia bisa tidur gitu. Jadi dia minum pil gitu. Nah pilnya ada banyak, saya bacakan. Waktu dia tidur, dia minum obat tidur, berwarna pelangi berisi amital, kabrital, nembutal, sekonal, qualodes, valium, plasilit, serta suntikan damerol di bahunya. Jadi orang ini sukses, kaya, sukses, semua orang populer, semua orang mungkin kepingin jadi seperti dia, tapi dia harus minum obat tidur untuk bisa tidur. Gitu. Dan obat tidurnya nggak cuma satu, tadi berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada 6, 7 gitu. Dan harus disuntik lagi, kalau nggak disuntik nggak bisa tidur. Gitu. Jadi dia menderita suatu penyakit kejiwaan. Gitu. Nah, dia akhirnya karena dia terlalu banyak pakai obat bius, akhirnya dia meninggal. Meninggal karena terlalu banyak overdosis dari obat bius gitu.
Jadi kita dari sini, contoh ini kita bisa belajar. Kepopuleran, kesehatan, kekayaan, kemakmuran, nggak menjanjikan hidup yang penuh dengan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Elvis Presley pun sama gitu. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang unshakable generation, bagaimana kita mempunyai hidup yang mempunyai kehidupan yang menemukan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita sebagai unshakable generation mempunyai kehidupan yang berbahagia. Dasar unshakable yang pertama, tolong ditayangkan. Kebahagiaan, tadi kita sudah belajar dari cerita Elvis Presley, pentingnya kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan, di situ digambarkan gitu, kebahagiaan, kelihatan nggak? Kebahagiaan lebih besar dari kesehatan, lebih besar dari kehormatan atau keuangan. Ya, jadi misalnya keuangan gitu ya, saya kasih ilustrasi gitu. Tuhan menjanjikan kita berkat keuangan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kehidupan berkat keuangan, kehormatan. Seringkali orang Kristen memikirkan this is the first blessing yang Tuhan sediakan gitu. Orang Kristen ngejarnya ini gitu, kehormatan dan kekayaan. Jadi diprioritaskan karena lebih gampang terlihat gitu ya. Kalau populer berarti semua orang suka sama saudara, saudara datang, oh semuanya salamin saudara, tunjukin tempat duduk. Ya kalau misalnya bukain pintu mungkin. Jadi saudara benar-benar populer. Gitu. Suatu yang terlihat, gampang dilihat ya. Mobil misalnya, kekayaan, punya mobil yang keren. Gitu. BMW atau Mercy atau apa gitu. Kelihatan, saudara jalan di jalanan, yes gitu. Semua orang melihat saudara. Nah, populer, ya kaya, suatu yang mudah terlihat. Nah tapi kalau saudara hidup kaya tapi sakit-sakitan gimana? Ada yang mau nggak? Papa saya di Indonesia seminar, dia punya teman satu perusahaan yang besar sekali di Indonesia, kita nggak akan sebutkan, tapi anaknya sakit-sakitan terus. Gitu. Dia harus kirim anaknya ke Cina, dia harus kirim anaknya ke Singapura, repot sekali gitu. Dan hampir seluruh duitnya yang kaya ini dihabiskan untuk kesehatan. Jadi di sini kita bisa belajar, kesehatan adalah berkat yang lebih daripada kekayaan. Nah, coba kalau kita sehat dan kaya. Jadi kesehatan tadi kita udah katakan, kesehatan yang kedua kan. Nah berkat kesehatan, kita adalah orang yang sehat. Gitu. Sudah sehat, kaya lagi. Nah ada satu lagi perusahaan di Indonesia, perusahaan jamu. Mungkin saudara tahu, very big, dia sehat, kaya gitu. Tapi presiden direkturnya stres terus. Tahu kenapa? Karena takut ditembak. Jadi hire pengawal. Hire pengawal, satu keluarga itu perang. Perang sendiri dalam keluarga. Maksudnya dia punya adik, adiknya juga mau punya perusahaannya. Nanti dia punya kokonya juga mau punya perusahaannya gitu. Jadi berantem terus. Jadi mereka setiap orang punya assassin, punya juru tembak gitu.